Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Julia Rahmawati, NIM 182111187, mahasiswi semester 7 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Internasional, di mana buku ini dikarang oleh Dr. Muhammad Amirullah SHMH dan Dr. Eni Surjati Priyowirjanto SHMH. Buku ini merupakan cetakan pertama tahun 2020 yang diterbitkan oleh CV Kenny Media Bandung yang mempunyai tebal buku sebanyak 135 halaman. Nah, buku ini terdiri dari 11 bab, di mana bab pertama berisi tentang pendahuluan, bab kedua berisi tentang tahapan penyelesaian perkara atau peristiwa HPI, bab ketiga berisi tentang yurisdiksi, bab keempat berisi tentang titik taut primer, bab kelima berisi tentang kualifikasi, bab keenam berisi tentang titik taut sekunder, bab ketujuh berisi tentang status personal, bab ke-8 berisi tentang hukum benda, bab ke-9 berisi tentang kontrak internasional, bab ke-10 berisi tentang perbuatan melawan hukum, dan yang terakhir bab 11 berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata internasional. Tentunya bab dalam buku ini juga terdiri dari beberapa subbab. Untuk bab pertama sendiri ini menjelaskan tentang urgensi mempelajari HPI itu sendiri, kemudian pengertiannya, bentuk-bentuk dari HPI, dan juga sumber HPI itu sendiri. Kemudian untuk bab kedua, yaitu tahapan penyelesaian perkara atau peristiwa HPI, ini berisi tentang bagaimana tahapan penyelesaian perkara yang bersifat hierarkis dan sistematis. Kemudian juga disebutkan beberapa contoh atau bentuk tahapan penyelesaian perkara atau peristiwa HPI itu sendiri. Yang ketiga yaitu bab yurisdiksi, ini berisi tentang pengertian yurisdiksi serta asas-asas apa yang digunakan dalam yurisdiksi. Untuk bab keempat sendiri yaitu titik taut primer, ini juga berisi tentang pengertiannya, juga bentuk-bentuk dari titik taut primer itu sendiri. Untuk bab kelima yaitu kualifikasi. Kualifikasi ini di buku ini dijelaskan mulai dari pengertiannya, jenis-jenis kualifikasi atau teori-teori yang digunakan, dan juga kualifikasi masalah substansial atau prosedural. Kemudian bab keenam yaitu titik taut sekunder. Ini berisi tentang pengertiannya titik taut sekunder itu sendiri, kemudian bentuk-bentuk dari titik taut sekunder, juga ada contoh kasus penggunaan titik taut sekunder ini. Kemudian untuk bab ke-7 ini status personal, berisi tentang pengertian status personal, kemudian asas-asas apa yang digunakan dalam status personal, kemudian status personal orang lebih tepatnya. Kemudian yang ketiga ini asas-asas HPI yang digunakan dalam status personal badan hukum. Untuk bab ke-8 yaitu tentang hukum benda, berisi tentang pengertiannya, kemudian asas-asas HPI apa yang digunakan dalam hukum benda, dan juga contoh kasus dari hukum benda sendiri yang diambil. Contohnya yaitu contoh kasus dari Bremen Tobacco Case sebagai kasus hukum benda di Indonesia. Kemudian bab ke-9 yaitu tentang kontrak internasional. Dalam bab ini berisi tentang pengertian kontrak internasional itu sendiri, juga ada dijelaskan pula perbedaannya dengan perjanjian internasional. Kemudian juga asas-asas HPI apa yang digunakan dalam kontrak bisnis internasional. Bab ke-10 ini berisi tentang pengertian dari perbuatan melawan hukum itu sendiri atau tort. Kemudian asas-asas HPI dalam perbuatan melawan hukum, dan juga ada kasus-kasus
contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional. Untuk yang bab terakhir, ini berisi ada 5 subbab. Yang pertama, persoalan pendahuluan. Yang kedua yaitu hak yang diperoleh beserta ada contoh kasusnya juga. Kemudian ketertiban umum. Kemudian penunjukan kembali berlakunya hukum asing atau renvoi. Di subbab ini juga disertakan contoh kasusnya. Dan yang terakhir yaitu penyelundupan hukum. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Menurut saya sebagai pembaca, kelebihan dari buku ini yang pertama, tulisan atau ketikan huruf font di buku ini itu menurut saya terbilang standar atau besar, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi kalau pembaca mau baca itu enak banget. Jadi nggak harus diperjelas lagi ini tulisannya apa sih, seperti itu. Kemudian yang kedua, buku ini walaupun jumlahnya ada 135 halaman, tapi ini bukunya tipis ya teman-teman. Jadi kalau dibawa itu enak, nggak terlalu berat. Terus kelebihannya selanjutnya, seperti tadi yang di depan udah saya sebutkan, di beberapa bab ini ada contoh kasusnya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa atau pelajar atau bahkan masyarakat umum yang ingin mempelajari hukum dan membeli buku ini sudah ada beberapa contoh kasusnya. Jadi kalau ketika baca ada contoh kasusnya itu enak memahami materi yang ada di dalam buku ini. Kemudian ini bukunya menurut saya juga murah, terjangkau, worth it banget buat kantong mahasiswa. Bisa didapatkan di toko buku atau di e-commerce. Nah, di samping kelebihannya pasti juga ada kekurangannya. Menurut saya kalau kekurangan dari buku ini, ketika saya membaca buku ini, saya mendapatkan beberapa tulisan atau kata yang typo atau salah ketik, seperti itu. Kemudian subbab-subbabnya ini menurut saya ada penjelasannya yang terlalu singkat. Jadi kalau mau memahami itu agak kesulitan ya. Jadi kayak ada subbab yang udah kayak berupa ringkasan atau rangkuman seperti itu. Jadi kalau mau tahu penjelasannya lebih lanjut itu harus cari dari materi dari sumber lain, seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dalam review buku kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, baik mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, ataupun dosen-dosen yang mau membeli buku ini. Semoga dengan adanya review dari saya dapat membantu teman-teman semua untuk kalau mau beli buku ini, seperti itu. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, penyebutan kata, nama, atau istilah, saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.